Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Ini berjudul Kaum Muslim di Cina dan Quran Suci dalam bahasa Cina, sebuah makalah yang disampaikan oleh Roberto Kaong PhD di dalam sebuah pengajian tahunan Ahmadiyah Lahore di Amerika Utara. Saudara-saudara yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah gaya bahasa lainnya meliputi pilihan kata-kata dan nahwu sorobnya atau tata bahasanya dipertimbangkan agar bisa mencapai sasaran secara efektif dalam komunikasi. Ungkapan peribahasa yang sudah ketinggalan zaman dihindari secara hati-hati dan secara bersinambung mungkin. Ketika dibaca keras, teks tersebut harus berbunyi seperti pidatonya orang terpelajar Cina modern. Tidak usah dibuat menyerupai atau mendekati bahasa Inggris kuno. Untuk mempertimbangkan hal yang demikian ini tidak mengurangi kegunaan gaya bahasa Inggris yang sudah benar-benar dipertimbangkan secara masak oleh Maulana Muhammad Ali di zamannya untuk terjemahan kitab suci Quran yang pertama. Saya tidak merekomendasi revisi teks berbahasa Inggris ini sebab bagi pikiran saya akibatnya akan sama halnya seperti terjemahan bahasa Inggris lainnya. Pelajaran dari semua ini bisa Anda temui dari berbagai apa yang disebut versi revisi atau revision. Bibelnya King James bisa Anda lihat di sana. Semua itu bukan melulu revisi, tetapi penerjemahan ulang menurut kehendak mereka sendiri, sekalipun di berbagai tingkatan kesempurnaan yang dalam beberapa hal tertentu suka menggunakan sumber materi yang tidak dikenal asal usulnya oleh si penterjemah itu sendiri. Sama halnya seperti gulungan laut mati, The Dead Sea Scrolls. Yang ketiga, saya ingin menekankan bahwa terjemahan Quran Suci dalam bahasa Cina yang akan datang ini akan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak hanya kaya dalam footnote-nya atau catatan kakinya, tetapi juga di bagian besar lainnya terhadap kata pengantar, mukadimah maupun ringkasan suratnya karya Maulana Muhammad Ali dari Lahore ini. Materi-materi tersebut sungguh sangat informatif dan benar-benar lebih bisa dipahami mengenai risalah ilahi di mana kitab suci ini dicari untuk disampaikan kepada segenap umat manusia. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia,
walaupun beberapa terjemahan Quran suci di dalam bahasa Cina yang ada mempunyai pandangan yang mirip sama. Tidak satupun dari semua itu menurut opini saya dapat menandingi kealiman maupun keintelekannya. Kesimpulannya, izinkanlah saya untuk membaca kata pengantar atau kata pembukaan sebuah naskah yang ditulis sebagai monumental di sebuah masjid di Xi'an, ibu kota Cina kuno. Sejarah kuno yang sangat monumental itu bertahunkan 742 Masehi. Ia mengatakan yang bertahan sampai ratusan generasi dan tetap tegak bertahan secara kokoh adalah kebenaran yang terbentang melintasi segala zaman, membentuk jiwa manusia. Sejak orang-orang bijak bersatu pikiran dan memiliki kebenaran yang sama, mereka membentuk diri masing-masing dan tetap teguh melintasi berbagai zaman. Dari sinilah di dalam 4 batas lautan, orang-orang bijak di mana-mana tampil ke muka untuk mencari jiwa dan kebenaran yang sama. Muhammad, orang bijak di belahan bumi barat, lahir setelah Konghucu dan hidup di negeri Arab. Betapa agung jarak waktu yang memisahkan antara dia dari orang bijak kerajaan tengah. Dan lagi, sekalipun berbeda bahasa, ajaran mereka sejalan seiring. Mengapa? Sebab satu jiwa dan satu pikiran mereka memeluk kebenaran. Ringkasan salinan dari naskah asli berbahasa Cina bisa didapat pada halaman 84 dan 85 pada Broomhill tahun 1987. Saya akan menambahkan kata yang saya terjemahkan mengenai kebenaran dan ajaran pada risalah di atas adalah sebagai tao yang secara lahiriah maknanya adalah jalan atau arah, sebagaimana di dalam faham kuno Cina yang populer dikenal di barat sebagai Taoisme. Pada bangsa Cina kuno, kata ini juga digunakan sebagai arti peribahasa. Katakan, karena itulah mengapa di dalam ayat pertama Injil Yahya dikatakan bermula adalah firman. Kata firman berasal dari bahasa Yunani logos, artinya kata, bercakap, dan alasan. Juga diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sebagai tao. Ini menunjukkan sudah tentu pada firman Allah Ta'ala atau ajarannya. Ini penting sekali untuk dicatat bahwa di dalam kitab suci Al-Quran, kata metafor jalan atau arah juga berulang kali digunakan untuk menunjukkan wahyu Allah.
yang disiapkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tidakkah itu indah? Betapa saya mengucapkan terima kasih. Demikianlah isi makalah dari Roberto Karim Ong yang disampaikan di dalam pengajian tahunan Ahmadiyah Lahore di Amerika Utara. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.